Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 18 ayat 17 sampai dengan 20. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Selamat pagi, keluarga GKI Surya Utama. Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 ini. Apa kabarnya? Tulis di kolom chatnya. Kasih kabar. Ceritakan hari-harimu. Ya, kita akan bersekutu dalam doa. Sebelumnya kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari. Tuhan, terima kasih kami disatukan kembali oleh kuat kasih kuasa-Mu dalam persekutuan doa pagi bersama jemaat GKI Surya Utama. Ya Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami siap untuk melakukannya ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpin hamba-Mu agar ia boleh menjelaskan firman Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Nya melalui ibadah online ini Tuhan, sungguh kuat kuasa-Mu juga sama seperti Engkau memimpin hamba-Mu dalam menyiapkan renungan, maka Engkau juga memimpin kami semua mengerjakan, melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema renungan firman hari ini adalah dipilih untuk suatu tujuan. Ya, dipilih untuk satu tujuan. Dasar firman Tuhannya adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 29. Tapi saya akan membaca nas saja pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Roma pasal 9 ayat yang ke-17. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Wah, menarik sekali. Bahwa Rasul Paulus mengutip peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir ketika bangsa Israel dijajah oleh Mesir, dijadikan budak, dan Alkitab mencatat seperti ini. Itu ada di Keluaran ya. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudari, Bapak, Ibu, dan adik-adik, pernahkah engkau merasa salah langkah? Pernahkah engkau merasa hidupmu hampa? Apa yang kau kerjakan tidak berhasil?
Apa yang kau rencanakan salah, bingung, kecewa. Lalu kita melihat ada orang-orang lain yang berhasil. Ketika kita tahu juga bahwa mereka tidak berusaha sekeras kita, tidak bekerja setekun kita, kok lebih berhasil? Jangan takut. Saat ini kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita dipilih untuk suatu tujuan. Dan orang lain juga dipilih untuk satu tujuan. Maka ayo cari apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika rumah tangga kita bermasalah, ketika situasi kehidupan kita sedang gonjang-ganjing, ketika hati ini hampa, kecewa, bingung akan masa depan yang akan kita jalani, yakinlah bahwa kita dipilih untuk suatu tujuan. Maka mungkin sakit, mungkin kecewa, mungkin pergumulan, mungkin kesedihan yang kita alami, Allah sedang menyelesaikan rencananya, maksudnya di dalam semuanya itu. Coba bayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika ia dijadikan budak, dijajah, ditekan hidupnya. Tapi sekali lagi, kok Fir'aun berjaya ya? Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, aku mau bangkitkan engkau, Fir'aun, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau. Dan supaya namaku dimasyhurkan di muka bumi. Allah juga bisa bekerja dalam diri orang-orang atau pergumulan atau kesusahan yang sedang kita hadapi untuk maksud agar kita makin merendahkan diri di hadapannya, untuk makin memahami apa yang harus kita nyatakan sesuai dengan kehendaknya. Maka mari kita mencari kekuatan firman Tuhan melalui perenungan ini dengan memperhatikan 4 hal. 4 hal ini saya kasih akronim misi. Ya betul, setiap kita punya misi Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita dipilih untuk suatu tujuan yang mulia. MISI, hal yang pertama, M. Ketika memilih jalan hidup, memilih pekerjaan, pendamping hidup, tempat tinggal, tempat pelayanan, apapun itu pilihan-pilihan yang kita ambil, sudahkah kita bertanya, Tuhan, mengapa aku harus memilih A, bukan B, bukan C? Kenapa aku mengambil A, B, bukan E, F, G, H, dan seterusnya? Lalu kita bergumul di dalamnya. Dan ketika situasi sulit, kita tetap yakin bahwa Allah turut bekerja. Allah selalu menyatakan kehendaknya. Bahwa di dalam kegagalan, keberhasilan, susah, senang, Allah ada di situ. Maka selalu kita harus mencari kehendak Allah dalam apapun yang terjadi. Allah membangkitkan Fir'aun untuk kebaikan umatnya. Kok seperti ini? Ya itulah Allah. Allah yang punya kehendak dan kita harus menyerahkan diri kita. Sekalipun kita tidak tahu apa alasannya. Inilah iman. Jadi yang pertama dalam hidup kita, mencari kehendak Allah. Dalam situasi apapun. Dalam kenyataan apapun, cari kehendak Allah. Dan kita menjalaninya dengan baik. Pak Jimmy, bagaimana kehendak Allah itu? Aku pahami. Kehendak Allah kita bisa pahami adalah ketika kita siap menghadapi kehidupan, melakukan tugas-tugas kita, menerima konsekuensi dari situasi yang kita hadapi, dan kita mengandalkan belas kasihan Tuhan. Kegagalan bisa kita alami,
kesesakan bisa kita rasakan. Tapi yakinlah bahwa di dalam situasi yang pahit sekalipun, ada kehendak Allah di dalamnya. Itu makin membuat kita merendahkan diri kita. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kita merasa orang begitu jahat, situasi begitu sulit, gak apa-apa. Allah ada di dalamnya. Ada peluang dalam situasi yang kita hadapi untuk makin merasakan kehendak Allah, berkat Allah. Agar kuasaku dimasyurkan, kuasa Allah. Nah, pertama, yakinlah, sukacitalah bahwa di dalam kenyataan hidup kita, mari mencari kehendak Allah. Dan kalau kita sudah memilih satu jalan, hal yang kedua, integritas umat Allah harus dinyatakan. Integritas umat Allah ini adalah bahwa ia akan menunjukkan kuasa kasih-Nya. Ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya itu, kemurkaan yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Tukang periuk. Paulus menggunakan ilustrasi bagaimana tukang periuk, penjunan, membentuk sebuah benda-benda perkakas dari tanah liat dibentuk untuk satu kegunaan. Dari tanah liat yang biasa-biasa saja, yang sama, tetapi setelah dibentuk oleh penjunan, oleh tukang periuk, mempunyai daya guna. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya dengan satu tujuan. Kita sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi kita siap berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka kita harus menunjukkan sebagai identitas diri kita sebagai berintegritas sebagai umat Allah. Saudaraku, jangan sepelekan bekerja di kantor, sebagai supir, sebagai tukang ojek, sebagai pengantar barang. Tidak kalah dengan pendeta, penatua, pengkhotbah. Karena setiap kita diberikan kekuatan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Maka biarlah Tuhan membentuk kita untuk makin tajam memahami maksud-Nya memilih kita. Dipersatukan dalam suami, istri, orang tua, anak, ditempatkan di suatu gereja, ditempatkan di suatu masyarakat. Mari tunjukkan integritas umat Allah. Dan ini kita rasakan ketika sungguh-sungguh menyadari identitas kita sebagai umat Allah. Dan ketika kita menunjukkan identitas kita sebagai umat Allah, maka hal yang ketiga adalah S. Kita justru sungguh sadar akan tugas kita, tujuan kita. Sadar akan tujuan kita. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sanalah akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ketika kita berada di suatu lingkungan, sudahkah kita sadar tujuan hidup kita dan kita perlu menyatakannya? Bahwa memang kita selalu berada di tengah-tengah kumpulan yang bukan umat Allah. Disitulah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo selalu ada di dalam pikiran dan hati kita
bahwa kita sungguh-sungguh sadar tujuan Allah memilih kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah kita menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ingatlah dalam hidup ini, warisan apa yang akan kita berikan untuk kehidupan setelahnya, setelah kita tidak ada. Ingat warisan apa yang kita berikan kepada anak cucu kita, pada orang-orang di sekitar kita. Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi keteladanan hidup sebagai umat Allah. Dan siapa tahu nanti ada orang-orang yang terinspirasi karena sikap tulus kita, pengorbanan kita, perjuangan kita. Karena kita dipilih untuk satu tujuan, memuliakan namanya. Maka kita mempunyai misi. Mencari kehendak Allah, membuat kita mengingat integritas kita sebagai umat Allah. Maka kita sadar akan tujuan hidup kita. Dan ingat warisan apa yang sudah kita berikan. Bahwa orang-orang melihat kita sebagai umat Allah. Selamat menyatakan tujuan Allah dalam hidup kita masing-masing. Dan ingatlah apa misimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita bahwa hari ini kami kembali diingatkan bahwa kehidupan yang sedang kami jalani tidak sia-sia. Bahwa di dalam segala situasi yang kami hadapi, kehendak Tuhan ada di dalamnya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik, untuk sebuah tujuan yang mulia. Makanya Bapa, berikanlah kami kerendahan hati untuk selalu mencari kehendak-Mu, memahami kehendak-Mu, dan bertekad untuk menunjukkan identitas diri kami sebagai umat Tuhan. Dan walau dengan apapun yang terjadi, sungguh kami menyatakan tujuan hidup kami dalam kemuliaan kasih kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang bergumul dalam segala kelemahan tubuh. Mungkin saudara kami, pasangan hidup kami, anak kami, orang tua kami. Oh Tuhan, siapapun yang sedang gentar hatinya, yang susah bergembira hatinya karena kesakitan, karena kelemahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, berikanlah hati yang gembira ya Bapa, untuk mereka yang sedang sakit, untuk menantikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Beri mereka keteguhan, cinta kasih dalam perobatan, waktu istirahat, konsumsi obat, apapun itu Tuhan. Dan berikanlah hati yang gembira juga untuk keluarga yang mendampingi, agar mereka diberikan sukacita di dalam segala keadaan yang baik, mencari kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para pekerja dimanapun berada, di toko, di kantor, di perusahaan, di pasar, di jalan, sebagai pengendara ojek, pengantar makanan. Tuhan, berkatilah para pekerja dimanapun mereka berada. Mereka sedang menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka ya Tuhan, berilah kekuatan dan cinta kasih untuk mereka yang bekerja keras, untuk mereka yang bekerja dengan memimpin perusahaan, agar mereka juga boleh menjadi satu keluarga bersama dengan karyawannya untuk saling memperhatikan. Semangat, cinta kasih dinyatakan oleh anak-anak-Mu, umat-Mu dalam setiap pekerjaan yang ada mereka lakukan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, sekolah, perguruan tinggi. Tuhan, kami berdoa agar setiap orang yang sedang sekolah, kuliah,
agar mereka diberikan kekuatan cinta kasih Tuhan, agar melalui pendidikan yang mereka lakukan, sungguh nama Tuhan dimuliakan, ada ilmu baru dan dilakukan untuk menyatakan kebahagiaan untuk banyak orang, kebaikan, kedamaian untuk banyak orang. Itu juga maksud mereka sekolah, mereka kuliah, dimanapun mereka berada. Bukan hanya untuk memenuhi kesenangan sendiri, tetapi mencari kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Bapa, untuk relasi yang baik antara pasangan suami istri, orang tua, anak, sanak keluarga. Bahwa mereka juga disatukan untuk sebuah tujuan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sebagai single parent Tuhan, duda atau janda. Berkatilah mereka juga Tuhan, agar selalu merasakan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menyatukan kami sebagai keluarga di GKI Surya Utama. Tuhan, berkatilah majelis jemaat GKI Surya Utama, para pendeta, para penatua, untuk boleh menyatakan kehendak Tuhan dalam kepemimpinan di majelis jemaat, sehingga jemaat GKI Surya Utama boleh makin merasakan kehendak Tuhan dalam setiap kesaksian, pelayanan, dan persekutuan yang mereka ikuti jalani itu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk guru sekolah minggu, untuk para TPG, ya, untuk setiap pengurus komisi, agar boleh melaksanakan tugas-tugasnya, pelayanannya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara tanggal 19, acara komisi dewasa, yaitu Saudara Sehan, Pak Sutri. Tuhan, berkatilah Pendeta Roni dan Ibu Thea sebagai pemimpin acara itu, narasumber, agar boleh menyatakan kehendak Tuhan dalam kegiatan tersebut ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan online kami ya Tuhan, agar dilaksanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Pun demikian juga dengan kegiatan onsite di gereja ya Tuhan. Tuhan tolong agar semuanya itu juga boleh dilaksanakan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk antisipasi pasca pandemi ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Adanya ketakutan, virus jenis baru. Oh Tuhan, kami selalu merasakan belas kasihan-Mu, sehingga kami siap untuk menjalani kehidupan dengan berani dan tetap menjaga kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Republik Indonesia yang akan menghadapi tahun politik tahun 2024. Kiranya situasinya tetap terkendali, sehingga damai sejahtera, sukacita, kebaikan hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, sungguh boleh kami rasakan di Indonesia ini. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.